Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika Surabaya. Saya akan mendeskripsikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Wacana Dekonstruksi dalam Naskah Drama Grafitu Jakatarup dan Re karya Akudiat. Penelitian ini saya sebagai ketua peneliti, kemudian peneliti kedua Muhammad Haryanto, dosen dari STKW juga. Penelitian ini adalah hibah Ristek Dikti, penelitian dosen pemula tahun 2018. Penelitian ini diangkat karena dokumentasi, analisis, dan pembicaraan tentang naskah drama itu kurang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Naskah lakon atau naskah drama ini dimasukkan dalam kategori karya sastra. Namun pada kenyataannya tidak mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding dengan genre sastra yang lain seperti novel, cerpen, atau puisi. Makanya motif saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap teks naskah drama. Di antaranya dalam penelitian ini saya memilih 3 naskah drama karya Pak Hudiat. Kenapa karyanya Pak Hudiat? Karena beliau adalah salah satu tokoh teater modern yang paling diakui dan produktif di tanah air, dan itu juga lahir dan besar di Surabaya, juga pernah mengajar di STKW, sehingga saya memiliki kedekatan personal dengan beliau. Dalam kajian tersebut saya menggunakan metode konten analisis. Jadi ada 3 metodenya konten analisis, ada 3 tahap pembacaan yang saya lakukan terhadap ketiga naskah tersebut. Kemudian saya menggunakan teori dekonstruksi, pendekatan teori dekonstruksi. Saya lakukan untuk mengukur dari ketiga naskah tersebut, jika dikaji dari cara baca dekonstruksi atau apakah dari ketiga naskah tersebut terdapat wacana-wacana dekonstruksi. Sementara naskah ini ditulis sekitar tahun 70-an, artinya 70, saya agak lupa, 70 sekian. Namun pada kenyataannya ketiga naskah dari Pak Hudiat tersebut masih sangat kontekstual pada era kekinian, khususnya kalau yang grafito itu lebih sangat kontekstual sekali jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi politik sekarang. Jadi pada tahun 70-an Bapak Hudiat itu sudah melakukan satu upaya dekonstruksi dalam naskahnya melalui naskah grafitu. Dari ketiga naskah tersebut, wacana-wacana dekonstruksi melakukan pembongkaran atau melakukan upaya menghancurkan konstruksi sosial yang sudah mapan. Ini jelas sekali tampak pada naskah-naskah yang beliau tulis. Padahal beliau waktu itu tahun sekitar 70-an, artinya situasi politik waktu itu masih sangat ketat, di mana Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, sebagai penulis naskah lakon, Bapak Hudiat cenderung sangat berani sebagai penulis naskah lakon dari aspek sosial politik. Beliau adalah penulis yang cukup berani untuk melakukan
perlawanan-perlawanan konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, wacana-wacana itu yang saya temukan dalam ketiga naskah tersebut. Khususnya pada naskah Ray itu juga terjadi perombakan konstruksi yang luar biasa besar, khususnya dalam konsep kehidupan. Jadi lebih melakukan pemberontakan terhadap atau melakukan penghancuran terhadap konstruksi kehidupan. Pak Hudiat dalam naskah tersebut, Bapak Hudiat menampilkan tokoh-tokoh yang tidak bisa terkenal, sulit teridentifikasi. Misalkan di situ ada tokoh yang namanya tokoh kematian, ada tokoh maut, ada tokoh suara-suara. Nah, dengan demikian ditarik pada konteks sosial budaya, maka wacana-wacana dekonstruksi dalam naskah Pak Hudiat di ketiga naskah tersebut cenderung timbul, banyak timbul. Kemudian output. Nah, setelah melakukan kajian terhadap naskah Pak Hudiat, tulisan saya kemudian dimuat di jurnal atau dipublikasikan di jurnal Parafrase dengan judul Dekonstruksi Lakon Gravitu karya Hudiat. Dekonstruksi Lakon Gravitu terbit di jurnal Parafrase tahun 2018. Setelah terbit di jurnal itu, hasil dari penelitian saya itu saya ikutkan di kompetisi penulisan. Jadi waktu itu Dewan Kesenian Jawa Timur mengadakan lomba penulisan manuskrip buku seni. Makanya saya daftarkan hasil karya saya ke situ dan menang, kemudian dicetak jadi buku ini. Jadi buku dengan judul Estetika Chaos Teater Hudiat. Buku ini kemudian saya jadikan sebagai buku referensi untuk mata kuliah analisis tekstual bagi mahasiswa saya, juga bisa menjadi sebagai bahan referensi untuk masyarakat secara umum. Barangkali deskripsi singkat tentang penelitian saya, output, dan hasil dari buku. Demikian deskripsi saya tentang penelitian saya pada PDP tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.